Selamat hari Selasa, saudara-saudara yang saya kasih. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita yang kali ini akan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 saya bacakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Demikian firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu ini. Ya Bapa, tolonglah kami. Kiranya firman-Mu tidak hanya meneguhkan kami, tetapi juga menolong kami, supaya kami mengerti dan memahami dengan sungguh-sungguh dan mewujudkannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan dari orang lain kepada kita itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang sungguh sangat berharga. Dan oleh karena itu perlu dijaga, perlu dipelihara. Ketika orang sudah tidak percaya pada diri kita, maka kita akan mengalami kesulitan-kesulitan besar. Nah, sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, menariknya adalah kapan sih kepercayaan itu menampakkan buah-buahnya, atau kapan kepercayaan itu bermanfaat buat kita. Kepercayaan dari orang lain tentu bermanfaat untuk setiap saat. Tetapi ada masa-masa tertentu di mana kita betul-betul merasakan betapa pentingnya, betapa bermanfaatnya kepercayaan itu. Yaitu ketika kita menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita. Disitulah kita akan melihat, kita akan merasakan betapa pentingnya kepercayaan orang lain kepada kita. Nah, yang saya kasihi, Tuhan Yesus mengajarkan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, barang siapa dapat dipercaya dalam perkara-perkara kecil, ia juga akan dipercaya untuk perkara-perkara yang besar atau yang lebih besar. Saya sangat yakin apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini kita amini kebenarannya. Seseorang yang dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi tentu adalah orang yang sudah dipercaya ketika ia berada di jabatan yang lebih rendah. Tentu kita bisa mengatakan ada juga orang yang naik pangkat, naik jabatan bukan karena prestasi, bukan karena ia dapat dipercaya, tetapi karena berbagai macam koneksi dan sebagainya. Tentu itu terjadi dan ada di dalam dunia ini. Tetapi ketika sebuah lembaga, sebuah perusahaan atau apapun mempromosikan seseorang, menaikkan kedudukan, jabatan, pangkat seseorang, bukan karena prestasi, melainkan karena berbagai macam koneksi yang tidak benar, percayalah bahwa lembaga atau perusahaan ini suatu saat akan mengalami kehancuran. Ia akan kalah dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Kenapa? Karena pemimpinnya bukan orang yang tepat, bukan orang yang sungguh dapat dipercaya, bukan orang yang sudah membuktikan prestasinya. Nah, saya kira masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang membuktikan kebenaran dari ajaran Tuhan Yesus ini. Siapa yang dapat dipercaya, siapa yang setia dalam perkara yang kecil, ia akan dipercaya untuk perkara-perkara yang lebih besar.
Oleh karena itulah saudara yang saya kasihi, kita perlu belajar untuk dapat dipercaya. Kalau kita mendapatkan kepercayaan untuk hal-hal yang kecil, jangan meremehkan. Jangan memandang remeh atau merendahkan. Karena disitulah kita diuji. Apakah kita bisa dipercaya atau tidak. Tekuni itu dengan penuh kesungguhan, sehingga pasti suatu saat kita juga akan menerima kepercayaan untuk perkara-perkara yang lebih besar. Saudara yang saya kasih, apa sih yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan perkara kecil dan perkara besar? Di dalam bacaan kita tadi, kalau kita perhatikan, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan perkara kecil, itu adalah harta, mamon. Sedangkan apa yang dimaksudkan dengan perkara besar, itu adalah kehidupan. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat yang ke-11 tadi. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Apa yang dimaksudkan dengan harta yang sesungguhnya tidak lain adalah kehidupan. Bukankah kehidupan lebih berharga daripada harta? Nah, saudara yang saya kasihi, karena kehidupan itu sangat berharga, dan harta itu menunjang kehidupan yang sejahtera, maka kita perlu belajar untuk bisa dipercaya, belajar untuk setia dalam hal harta. Supaya dengan demikian kehidupan kita pun akan terpelihara. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan atau mengisahkan kesaksian orang yang menjadi korban kerusuhan Mei 98. Kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian mengikuti renungan harian yang waktu itu saya sampaikan. Nah, kali ini saya juga akan memberikan atau menceritakan ulang tentang pengalaman seorang anggota jemaat kita. Tapi bukan korban kerusuhan Mei 98, melainkan ia menjadi korban penipuan. Ia seorang pengusaha dan singkat cerita ia ditipu oleh mitranya atau oleh pelanggannya atau saya tidak ingat persis, tapi ia ditipu sedemikian rupa sehingga habis, bangkrut. Dan bukan hanya itu, pedagang atau pengusaha itu kan juga mendapatkan kiriman barang, mendapatkan barang dari pengusaha yang lain. Biasanya kan itu merupakan barang hutangan yang pembayarannya mungkin ditunda 1 bulan atau entah berapa lama. Nah, karena dia ditipu sehingga barang atau tokonya bangkrut, usahanya bangkrut, ia pun juga terlilit hutang yang sangat besar. Mendengar apa yang dialami oleh orang ini, oleh bapak ini, nah bapak ini masih punya mamah, masih punya ibu. Ibunya kemudian memanggil dia. Tahu apa yang dialami oleh anaknya, ibu itu memanggil dan kemudian memberikan nasihat, memberikan pesan. Apa pesan si ibu ini? Ibunya berpesan, kamu harus tetap membayar hutangmu. Jangan menjadikan alasan bahwa kamu ditipu. Kamu bangkrut bukan karena kamu tidak mau bayar hutang, tetapi karena ditipu, tidak punya apa-apa lagi, maka ya saya juga tidak bisa membayar dan tidak akan membayar. Tidak. Jangan melemparkan peristiwa ini, kemalangan ini kepada orang lain. Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, umumnya kan orang dengan mudah berpikir, saya juga ditipu kok. Saya kan bukan orang yang mau ngemplang utang, tapi saya ditipu sampai saya habis. Gimana saya bisa membayar? Lalu itu kemudian menjadi alasan memindahkan malapetaka yang kita alami menjadi malapetaka orang lain juga. Jadi yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, tapi ibu ini memberikan nasihat kepada anaknya, jangan seperti itu. Dan anaknya mendengar. Si bapak ini kemudian bekerja di sebuah perusahaan karena usahanya sudah tutup. Ia melamar pekerjaan dan ia diterima. Lalu kemudian ia mulai menyisihkan gajinya.
Ia hidup dalam keprihatinan, ia berusaha berhemat supaya dapat menyisihkan gajinya itu untuk membayar hutang, menyicil hutang. Bertahun-tahun ia ceritakan kepada saya itu, ia hidup dalam keprihatinan. Tetapi ia juga memberi kesaksian. Selama masa-masa keprihatinan itu, apakah dia menanggung sendiri? Tidak. Ia merasakan begitu banyak pertolongan yang dinyatakan atau diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan juga orang yang tidak dikenal. Salah satu contohnya adalah ketika ia kontrak rumahnya sudah habis, kemudian ia ingin sekali sebenarnya membeli sebuah rumah untuk keluarganya juga, supaya ia tidak perlu lagi berpindah-pindah rumah. Suatu ketika ia melihat ada rumah ditawarkan, lalu ia melihat rumah ini cukup baik, bahkan sangat baik. Lalu ia menghubungi pemiliknya dan luar biasa. Semula ia sudah sebenarnya ia tidak terlalu yakin karena tabungannya tidak terlalu banyak. Untuk membeli rumah yang seperti itu rasanya tabungannya itu tidak akan cukup. Harga yang ditawarkan pasti lebih tinggi dari uang yang dimilikinya. Tetapi ketika ia bertemu dengan si pemilik rumah itu, si pemilik rumah ini bisa bertanya, "Lah Bapak punya uangnya berapa?" Dengan jujur Bapak ini mengatakan, "Ya saya cuma punya ini." Si pemilik rumah mengatakan, "Wah kalau segitu masih belum bisa." Lalu si bapak ini, pemilik rumah ini menetapkan harga yang lebih tinggi memang dari tabungannya. Tapi si bapak ini mengatakan kalau bapak memang berminat, ya tidak apa-apa, silahkan dibayar dengan uang yang ada, nanti sisanya bisa dicicil. Si pemilik rumah ini bukan orang yang dikenal oleh si bapak ini. Bagaimana mungkin bisa begitu percaya kepada orang yang baru dikenalnya? Terus yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus itu merupakan contoh bagaimana ia mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang tidak dikenalnya. Dan ia percaya betul bahwa itulah pertolongan Tuhan yang dinyatakan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam pekerjaannya pun ia terus mendapatkan kepercayaan sehingga kedudukannya makin tinggi dan gaji yang diterimanya tentunya juga terus meningkat seiring dengan peningkatan kedudukan dan jabatannya. Terus yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus ini pengalaman nyata bahwa ketika seseorang bisa dipercaya, maka ia akan menerima kepercayaan yang lebih besar. Bahkan ketika orang itu dicelakai oleh orang lain, bahkan orang lain yang tidak dikenalnya pun bisa menunjukkan kepercayaan kepadanya, pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk bisa dipercaya. Mari kita terus mengembangkan kehidupan ini, memelihara kehidupan ini, dan menjaga kepercayaan setiap orang kepada kita. Itu juga merupakan kesaksian iman kita, bahwa setiap orang Kristen adalah orang yang sungguh dapat dipercaya. Maka sejahteralah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan jikalau Engkau terus-menerus mengingatkan kami, Engkau terus-menerus memelihara dan juga meneguhkan dan menguatkan kami. Ya Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya hidup kami juga boleh terus terpelihara, iman kami terus bertumbuh, dan bahkan di dalam seluruh kehidupan kami juga dapat terus menyaksikan akan cinta kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, peliharakanlah hidup kami.
Di tengah-tengah pandemi COVID ini, kiranya Tuhan terus memelihara dan mencukupkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.